Jadi inilah kesempatan kita hari ini juga berdiskusi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi kita terapkan di sekolah kita. Nanti juga dibantu Pak Yasser untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sekolah berdiferensiasi itu, Bapak dan Ibu. Kami cuma menjelaskan secara teknisnya, kemudian nanti kita kembangkan melalui diskusi-diskusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu adalah pembelajaran yang memperhatikan perbedaan-perbedaan individu anak. Jadi kunci dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu adalah itu pembelajaran memperhatikan perbedaan-perbedaan individu anak. Kita sudah sama-sama memahami Bapak dan Ibu bahwa perbedaan itu pasti ada. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses pengajaran yang kita ingin lakukan pada proses berdiferensiasi adalah kita memberikan beragaman cara untuk kita memberikan informasi baru kepada siswa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana kita mau melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi kalau kita tidak memahami dulu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Kita lihat kata kerja atau kata awal dasar dari diferensiasi Bapak dan Ibu. Diferensiasi itu ada 3 konsep dasarnya. Pertama prosesnya, kedua caranya, kemudian yang kedua yaitu perbuatan membedakannya itu. Itu dari kata diferensiasi Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana proses, bagaimana cara, kemudian bagaimana perbuatan membedakannya itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka kerangka kerjanya itu hanya 2, yaitu menurut Tomlinson dan menurut Dougal. Tapi yang umum dilakukan adalah kita merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Tomlinson membuat 6 kerangka kerja Bapak dan Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memperhatikan kesiapan akademik siswa. Tentunya setelah atau sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memperhatikan bagaimana kesiapan akademik siswa, bagaimana minat dari siswa. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar siswa. Ini harus dijadikan acuan Bapak dan Ibu untuk merencanakan bagaimana kita mengakomodasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, kerangka kerja dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson Bapak dan Ibu adalah minat siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menata sebagai guru itu bisa memberikan strategi yang beragam. Jadi kita memberikan strategi yang beragam untuk mengorganisasi terhadap perbedaan-perbedaan siswa itu. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu adalah proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah produknya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu, tentunya karakteristik dari pembelajaran ini ada 4. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah pengajaran itu berfokus pada konsep. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa. Itu tentunya diakomodir ke dalam kurikulum Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ada pengelompokan siswa secara fleksibel.
Jadi kita sudah pahami Bapak dan Ibu, pengelompokan siswa itu berdasarkan kemampuan dari anak. Jadi mungkin ada anak yang cepat, mungkin ada anak yang sedang, mungkin ada juga anak yang lambat, Bapak dan Ibu. Tetapi ingin semua kita mampukan untuk menerima materi, untuk masuk atau sampai pada tujuan pembelajaran kita, Bapak dan Ibu. Sebagaimana kemarin yang disampaikan Pak Yasser, Bapak dan Ibu, bahwa ibaratnya pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya ke Makassar, kemudian banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk sampai anak itu ke Makassar. Silakan memilih, bisa anak itu lewat Pare, bisa anak itu lewat Camba, bisa anak itu lewat Bulut 2. Dan apa yang dilewatinya itu tentunya sesuai dengan minatnya, kemudian dia bisa ada produk, ada hasil di situ, Bapak dan Ibu. Kau bisa menjaga aku hingga diriku merasa teduh. Aku seperti kamu menginginkan dan memerlukanmu, karena kita tak mampu untuk selalu pergi menjauh. Saudara Andi Muhammad Yusuf bin Mukhtar, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan perempuan pilihanmu, Nur Kirana Putri binti Wiwit Dewata, yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan kalian dengan mahar uang 80 juta, 1 set emas, dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Kirana Putri binti Wiwit Dewata dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah.